Islam yang tinggal di Palestina, umat Islam yang tinggal di situ. Siapa dia? Banyak daripada sahabat Nabi keturunannya, yaitu keturunan Abdurrahman bin Auf, keturunan Abu Musa al-Asy'ari, keturunan Abu Ayyub al-Ansari. Ustaz tahu dari mana? Karena ke sana banyak makamnya, banyak kuburannya. Dan anda ketemu selamat pelukan dengan cicit daripada Abu Ayyub al-Ansari. Cicit berarti bukan langsung cicit. Cicit. Ya, namanya al-Ansari. Coba anda ketemu sama orang yang nama belakangnya Jarrah, Ibnu Jarrah, dan dia punya nasabnya dia sampai sahabat Nabi Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ya, itu. Anda ketemu dengan Abdullah al-Ansari, dia punya nasab, dia punya jalur dari Abu Ayyub al-Ansari, yang dimana Nabi Muhammad pada waktu di Madinah tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansari, dan kemudian dia hijrah ke Palestina, tinggal di Yerusalem. Nah, orang-orang itu yang dibantai, orang-orang itu yang dihinakan. Masya Allah, la ilaha illa anta, astaghfirullah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Orang-orang itu yang dirusak akibat perang salib 1. Marah nggak tuh umat Islam? Tapi nggak bisa berbuat apa-apa, karena dalam situasi yang luar biasa. Mereka gabungan dari 8 negara. Kalau sekarang umat Islam lagi tenang, lagi damai, hidup berdampingan. Di sana ada orang Nasrani sebelumnya tinggal bersama atas perjanjian Wa'dul Umariyah tahun 636, maaf, 646 Umar wafat. 636 Wa'dul Umariyah ditandatangani oleh Umar bin Khattab, sebelah kanan ditandatangani oleh Amr bin As, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Amr bin As, Muawiyah, Khalid bin Walid, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelah kanan 4 tanda tangan, sebelah ini Umar bin Khattab tanda tangan. Makanya Pak berangkat biar bisa lihat yang kayak begitu. Kan kita bisa pegang itu. Ya Allah, ini dibuat oleh Umar bin Khattab walaupun duplikatnya. Ya Allah, ini dibuat oleh Umar bin Khattab. Betapa hebatnya Umar bin Khattab membuat. Lihat, gereja nggak boleh dirusak, sinagog nggak boleh dirusak. Lihat Umar bin Khattab. Lihat, pendeta nggak boleh diganggu, orang Kristen, orang Yahudi, orang Kristen terutama ya nggak boleh diganggu, ini nggak boleh disentuh. Coba lihat teman Islam itu, Masya Allah, itu dipegang kokoh oleh orang, bertahan dari mulai 636 sampai 1096 tepatnya. Nah, bertahan tuh selama itu. Hidup tenang, akur, damai, kompak di bawah pemerintahan Islam atas pemerintah Sayyidina Umar bin Khattab. Masa berganti masa, mulai 636 400 tahunan, 500 tahun sampai 1096, dari 436 636. Disitulah tuh 636 sampai 1096 itu tenang. Datang kok jadi marah? Padahal kan selama ini diperlakukan dengan sama, padahal selama ini diperlakukan dengan adil, padahal selama ini diperlakukan dengan bijak, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini dengan belajar sejarah kita kudu tahu, bukan jadi dendam, nggak baik begitu. Tolong ini jangan dipotong ini rekamannya, justru ini harus disebarluaskan, bukan jadi dendam. Dengan belajar ini kita tahu watak Islam yang sesungguhnya, yaitu penebar kasih sayang, penebar kedamaian, penebar ketentraman. Maka kalau ada umat Islam yang menebar kegaduhan, dipertanyakan dia. Kalau ada umat Islam yang menebar teror, dipertanyakan dia.
Ini kalau saya ngomong begini pasti di netizen nih lagi bilang, wah Ustaz sendiri ya Allah. Kita mah damai, ente yang rusuh gitu loh. 212 tuh kurang damai apa? Sampai dipuji-puji oleh Presiden Jokowi di depan para investor dari Australia. Ini apa kalau bukan prestasi? 212 itu prestasi, dipuji-puji oleh Pak Jokowi. Itu mestinya dihadiri oleh presiden dan menteri. Ini prestasi, saudara. Kenapa sekarang jadi terhina? Itulah jahatnya framing, jahatnya sosial media yang terus nyecer, akhirnya terpola dari kita. 212 ya, 212 ya, terus begitu. Udah, kenapa jadi jahat? Ini prestasi, gitu loh. Ya Rob, astagfirullahaladzim. Udah pastilah pembenci 212 kita tahulah siapa. Pemerintah mah enggak, ya. Pak Tito Kapolri ngasih sambutan, ya. Menteri-menteri hadir, Menko pada hadir, Presiden pada hadir. Deh, jangan jadi 212, jangan dikambing hitamkan, saudara. Sampai saat ini saya masih berstatus sebagai juru bicara PA212, ya, dan ketua 2 PA212. Tujuannya apa? Ya meluruskan sejarah. Karena kita tahu rapat dari awal buat apa, kita tahu. Rapat pertama di mana, kedua di mana, ketiga di mana, keempat di mana, turunnya bagaimana kita tahu. Nggak ada sedikit pun untuk merusuhkan, enggak. Bahkan kita waspadai. Saya yang di Istiqlal tuh sebelum berangkat tuh jangan lupa bawa kantong sampah, gitu-gitu loh. Bawa kantong sampah, siapkan kantong sampah, angkat semua yang berserakan. Selalu kita begitu. Tidak ada ini, nggak ada, apalagi nggak boleh bawa bendera, nggak boleh bawa ini, semua kita ngomongin semua. Saksinya ada dong videonya itu. Pasti yang banyak tuh yang merekam itu. Cuman karena mungkin diantaranya nih yang merekam itu nggak baik hatinya, jadi nggak disebarkan. Yang disebarkan ketika terjadi penembakan, begitu saudara. Jadi kerusuhan dan pembakaran dan injak-injak. Yang diinjak cuma segitu, luasnya berapa hektar? Yang diinjak berapa biji? Yang disorot media yang mana? Yang diinjak. Yang hadir berapa banyak? Yang sorot media berapa? 80.000. Mukelo jauh deket Gorau. Masa 80.000 orang segitu? Google aja ngitung udah berapa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan belajar sejarah ini kita bisa tahu, oh begitu watak Islam yang sebenarnya. Lah kalau nggak belajar sejarah dari mana? Kalau nggak belajar sejarah dari mana? Cara memahami Al-Quranul Karim dari hadis Nabi Muhammad SAW. Cara mengerti dari hadis Nabi Muhammad SAW dari bagaimana praktek sahabat. Karena itu sebaik-baik orang yang mempraktekkan Quran dan hadis. Dan Umar bin Khattab praktekin kayak begitu. Jangan ganggu orang yang Kristen, itu perintah Umar bin Khattab. Jangan ganggu gereja, itu perintah Umar bin Khattab. Ini kalau saya ngomong begini sosial media, sekarang aja ngomong begini baru deh, ya. Saya tantang, saya bilang kalau saya menemukan saya tantang sekali lagi di sosial media, kalau ada kata-kata saya yang menghina agama lain atau suku lain, saya bayar 1 miliar tunai. Tapi kalau nggak ada, lu yang bayar gue. Oh nggak begitu, dia sebelumnya dulu bikin janji. Jangan langsung ujuk-ujuk, nggak, bikin janji dulu kalau berani. Coba, enak aja. Dari zaman dulu kita ngomong kayak begini. Wallahi wabillah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Dari zaman dulu ngomong begini. Kenapa tiba-tiba dikatain ini pemecah belah, penghina agama orang? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Busuk mulut ini kalau menghina agama orang atau menghina orang gara-gara mata, hidung dan sebagainya. Ini ciptaan Allah, kenapa dihina? Kalau karena suku, karena apa? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini makanya belajar sejarah biar kita tahu begitu penerapan Islam yang diterapkan oleh para orang yang paling paham dengan hadis itu sahabat Nabi. Dan orang yang paling paham dengan Quran itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ketika ada orang Yahudi ngeludahin dia dan kemudian sakit, nggak disyukurin, tapi dibalas dengan kebaikan.